Oke, sudah ya. Jadi teman-teman, kita mulai aja. Oke, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang materi ya. Nah, untuk materi pertama, kita akan lebih membahas terkait framework CSS. Oke, teman-teman mungkin di sini ada yang sudah pernah belajar framework CSS? Ada yang sudah pernah? Ayo, ada yang sudah pernah belum? Kita coba tanya ya satu-satu. Agam sudah. Halo? Halo, tes tes. Halo, tes. Oke. Sudah pernah belum main di framework CSS? Belum, Pak. Belum pernah ya. Terus yang lain mungkin ada yang sudah pernah? Brigita, ini Mbak atau Mbak Brigita ya? Sudah pernah belum? Halo, Mas Alifian? Mas Faris Zakaria sudah pernah bermain di framework CSS? Belum, Pak. Belum ya. Ya. Jadi seperti apa sebenarnya? Nah, kita bicara terkait CSS itu dulu. Sebenarnya CSS itu apa? Kalau kita bicara CSS atau Cascading Style Sheet ya, ini merupakan salah satu komponen dalam pemrograman web. Ya, berbentuk bahasa ya yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website. Nah, jadi teman-teman kalau pernah kemarin ya di pemrograman web itu sudah saya ajari, cuman masih di level dasar dari CSS. Nah, khusus ini kita akan belajar terkait ini ya, framework CSS-nya. Gitu. Nah, contoh dasar dari CSS itu ya. Jadi kita bisa ngatur jenis font, kemudian warna tulisan, dan latar belakang halaman atau layouting dari halaman web yang akan kita buat itu sendiri. Oke, nah jadi kita masuk ke ranah fungsi CSS. Nah ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Fungsi CSS itu ada beberapa fungsi ya. Nah di sini ada 4 fungsi utama dari CSS. Yang pertama itu terkait mempercepat loading halaman. Jadi kalau kita menggunakan CSS, apalagi di zaman sekarang ya, CSS secara code sudah masuk CSS 3 dan sudah sangat mempercepat ya. Jadi kayak pengkodean dengan adanya CSS itu kita bisa minimalisir. Jadi ketika website itu di-load, beban pada saat loading website itu menjadi lebih kecil. Nah, proses ini atau dari dasar inilah CSS bisa mempercepat loading halaman web. Itu poin pertama atau fungsi CSS yang pertama. Kalau yang kedua itu lebih ke arah memudah pengelolaan kode. Nah, gitu ya. Kita tahu di CSS itu ada 3 macam ya, inline, embedded atau internal ya, sama eksternal CSS. Nah, khusus untuk eksternal CSS, kita tidak perlu mengubah code khususnya untuk CSS di setiap halaman ya. Jadi kalau kita ingin mengganti tampilan ya maka kita tinggal ngubah CSS-nya aja.
di halaman tersebut. Nah, ini tentunya lebih mempermudah ya daripada kita harus setiap halaman kita harus coding atau kita harus kode CSS-nya gitu. Tuh, jadi fungsi kedua terkait mempermudah pengelolaan kode. Nah, terus fungsi ketiga adalah menawarkan lebih banyak variasi tampilan. Nah, ini ya. Walaupun kita bicara terkait HTML ya, HTML kan bahasa yang untuk mengatur halaman web. Nah, cuman HTML ini secara fungsional dia punya semacam keterbatasan. Nah, keterbatasan HTML inilah yang nantinya bisa menjadi ini ya fungsi sendiri. Jadi CSS ini kita bisa tempelkan di HTML ya, sebagaimana teman-teman sudah pernah lakukan. Nah, fungsinya jadi menawarkan lebih banyak style tampilan, sehingga teman-teman bisa bebas membuat interface website itu sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Nah, contohnya paling sederhana ya kita bisa mengubah warna, membuat tombol dengan ya style tertentu, kemudian bikin drop down. Nah, itu contoh jelas. Poin keempat adalah kita bisa membuat website itu memiliki tampilan yang rapi untuk semua layar. Jadi ini yang kita namakan konsep responsif. Responsif ya. Jadi CSS itu kita manfaat untuk membuat website itu optimal di berbagai ukuran layar. Contohnya mulai dari smartphone, kemudian tablet atau iPad ya, sampai di ranah laptop maupun personal komputer. Gitu. Bahkan ada beberapa poin di mana kita bisa memanfaatkan website itu optimal juga di Smart TV. Jadi tergantung ukuran layarnya. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami CSS ya. Ini dasar dulu teman-teman sudah pernah melakukan atau membuat CSS. Oke, poin kedua adalah, nah ini kita bicara tipe-tipe CSS. Nah, tipe CSS itu inline CSS. Inline CSS itu CSS yang dituliskan di halaman website. Jadi kita mengulas sedikit ya, biar teman-teman nggak lupa. Jadi ada CSS yang bisa kita masukkan langsung secara ini ya, secara inline. Inline itu nempel di yang namanya HTML. Mungkin saya kasih contoh, sebentar saya siapkan. Saya siapkan ya di sini. Nah, saya siapkan di sini. Jadi inline itu tadi ya, dia nempel di HTML sebagai contoh ini. Jadi kita bisa nambahkan kayak gini. Nah, ini sebagai contoh. Kalau kita bicara pengkodean, sebentar. Nah, ini. Saya skip dulu. Nah, sebagai contoh kayak gini ya. Code-nya terlihat dengan jelas, teman-teman. Halo, code-nya, editornya kelihatan? Jelas. Kelihatan ya. Nah, sebagai contoh, kita kan bicara HTML gini ya. Nah, kalau kita bicara HTML, kemudian kita coba tes. Nah, model inline CSS itu mungkin mengingatkan lagi ya teman-teman, barangkali ada yang lupa. Jadi kita bisa nambahkan inline itu di sini langsung, tambahkan aja style di dalam tag HTML-nya. Style itu mungkin kita bisa tambahkan semacam ini ya. Style, kemudian kayak color. Nah, color mungkin kita kasih warna hitam atau putih gitu. Nah, ini contohnya, kemudian mungkin kita kasih background color ya. Nah, kayak gini. Red contohnya gini. Nah, ini contoh dari inline CSS. Mungkin teman-teman beberapa yang ada agak lupa secara istilah ya, tapi masih ingat-ingat, oh kayaknya kayak gini. Nah, ini contohnya aja. Oke, terus kita lanjutkan. Nextnya ada internal CSS. Internal CSS ini CSS yang dituliskan di bagian header HTML. Nah, fungsinya dari CSS ini adalah menentukan tampilan suatu website. Tapi dengan cara setiap halaman dia punya function yang kita gunakan untuk menuliskan CSS
Nah, biasanya peletakan internal CSS itu diletakkan di bagian head kayak gini. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah pakai sebelumnya. Sebagai contoh, kita pakai di sini ya. Kalau internal itu kita bisa modelkan kayak gini. Nah, ini ya. Biasanya dia dimasukkan di dalam head sini. Dalam head sini kita bisa tambahkan style. Nah, ini ya, kayak gini. Jadi kita bisa manfaatkan contoh kayak div atau kelas itu pakai titik ya, mungkin titik tes gini. Nah, ini contoh contoh CSS yang kita menggunakan tipe internal atau embedded. Jadi contoh color blue. Nah, background color mungkin red, green. Nah, kayak gini. Kayak gini ya. Jadi kan kalau kita mau menerapkan mungkin tinggal panggil aja kelas terus tes ini. Gini ya. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu atau mau dicoba di anunya langsung, browsernya langsung. Jadi coba aja. Kita coba buka browsernya. Ini saya coba buka. Nah, ini kayak gini ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi background colornya kita bisa apa? Umpamanya si green. Nah, ini teksnya gini. Nah, gini. Oke, sampai di sini sudah ingat? Kita ulas sekilas terkait dasar CSS. Sudah ingat teman-teman? Sampai sudah ya? Nggak ada yang sulit ya? Aman. Oke, selanjutnya oke, mungkin sambil mengingat ya, kalau titik itu untuk kelas, kalau ID itu kita bisa menggunakan hashtag. Oke, contohnya gini ya, nama CSS-nya oke. Kita samakan aja langsung, mungkin background color. Kita ganti blue big. Nah, ini bodinya mungkin kalau mau manggil hashtag atau pagar ini kita bisa pakai ID. Tadi namanya oke. Gini ya. Jadi kalau kita refresh, dia akan jadi warna. Oke, clear ya. Nah, saya kira bukan suatu hal yang sulit untuk mengingat ini. Kita sekilas saja. Nah, selanjutnya selain internal, kita ada external CSS. Nah, external CSS ini kita bikin file yang khusus untuk melakukan pengkodean CSS. File ini untuk yang pengkodean CSS ini dia menggunakan extension atau ekstensi .css. Nah, fungsinya apa? Kenapa harus ada inline, harus ada embed atau internal, harus ada eksternal? Semuanya punya fungsi dan kelebihan masing-masing. Oke. Kalau kita bicara inline itu biasanya kita butuhkan ketika kita hanya menambahkan komponen CSS yang sifatnya minor ya. Jadi nggak perlu kita terapkan untuk mengubah struktur CSS eksternal yang ada, jadi hanya minor aja, itu kita bisa pakai inline. Kalau internal itu biasanya kita sama kegunaannya untuk yang minor-minor, tapi dalam satu halaman web itu dipanggil secara berulang. Itu kita bisa manfaatkan internal. Tapi kalau kita mau bikin struktur CSS yang rapi, kemudian bisa dipanggil di semua halaman website kita, itu kita gunakan eksternal CSS. Oke ya. Seperti namanya eksternal ya. Jadi karena dia letaknya di luar dari halaman web itu sendiri dan kalau diperlukan dia tinggal panggil aja. Panggil aja. Oke ya. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan ya. Jadi eksternal CSS ini bermanfaat ketika kita ingin mengatur tampilan dari beberapa halaman web sekaligus. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Ini tinggal manggil aja. Jadi teman-teman tinggal bikin ekstensi namanya .css. Oke, sebentar. .css. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kita tinggal bikin ini aja ya.
centeh CSS, file.css gini. Kita save. Nah, ini kan mungkin tinggal gini. Model CSS. Nah, gini. Ini ya, kita bisa tambahkan namanya margin top 25 pixel. Nah, contoh kayak gini ya. Nah, oke, mungkin bisa kasih border radius. Nah, mungkin dikasih 30. Nah, ini contoh aja. Contoh aja sih. Contoh aja. Nah, ini kemudian kita bisa tambahkan lagi titik. Nah, oke, border radius. Kita mungkin tambahkan ini background color. Nah, background color kita kasih warna bis. Warna bis ya. Ya, dah, sana. Oke, warna bis. Nah, ini contoh ya. Contoh, jadi kalau mau kita terapkan teman-teman, di sini tinggal ditambahkan link. Nah, hrefnya, relnya style sheet, hrefnya kita tinggal panggil CSS-nya file.css ya. Oke, nah seperti ini. Jadi kalau mau kita kasih file CSS ini kita panggil, ya tinggal kelasnya diganti kelas colek CSS. Contoh ya, colek CSS ini cuma ganti warna background Kak. Cuma aja. Ini contohnya kayak gini. Nah, ini backgroundnya ketika kita refresh warnanya ganti. Gitu ya. Jelas ya teman-teman ya. Untuk sekilas ini kita ulang lagi lah sekilas. Sudah jelas? Halo, sudah jelas teman-teman? Oke, mantap. Nah, ini pengantar aja. Nah, berikutnya kita masuk ke framework CSS itu sendiri. Jadi kita masuk ke framework CSS. Nah, eksternal ya tadi ya. Nah, kita bicara framework CSS. Full screen. Oke, framework CSS itu apa? Jadi kalau kita bicara CSS framework, itu bisa kita artikan sebagai suatu rule atau aturan atau kerangka ya yang memudahkan kalian sebagai mungkin developer atau programmer website untuk mendesain suatu website aplikasi tepatnya di bagian front end. Nah, ini kenapa harus ada framework? Nah, itu kan karena fungsinya ya memudahkan karena ada kerangka dan aturan jadi kita dimudahkan untuk itu. Oke, dengan adanya framework ya, framework khususnya CSS, developer itu nggak harus coding dari nol. Coding dari kode CSS atau istilahnya kita memanfaatkan framework CSS itu hasilnya akan lebih terstruktur dan rapi. Enaknya seperti itu. Selain itu, kalian juga nggak perlu, kalian sebagai developer ya nantinya, nggak perlu repot-repot lagi untuk mendesain dari nol ya, karena semuanya elemen desainnya sudah didesain dan sudah disiapkan, jadi tinggal panggil atau pakai aja. Contohnya kayak kita create kolom, grid, user interface ya, button, icon, dan sebagainya, itu semuanya sudah disediakan. Yang kalian teman-teman perlu lakukan adalah hanya tinggal melakukan copy paste aja setiap elemen yang ada. Dan tinggal disesuaikan dengan desain website yang kalian buat. Oke ya. Jadi nanti khususnya kalau kalian sebagai developer web, khususnya front end, penggunaan framework CSS ini akan sangat amat membantu. Jadi prosesnya akan lebih cepat dan lebih efektif, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke ya. Sampai framework CSS ini oke. Nah, ada beberapa ya kelebihan dari framework CSS ya. Yang pertama itu secara elemen siapa
Kalau kita tadi ini sebentar. Nah, ya ketika saya kode kan tadi kita harus ngecek atau kode dari nol ya, coding dari nol. Nah kayak gini kan ini baru dua komponen, 3 komponen. Tapi kan kalau nggak mungkin kita hanya pakai komponen sedikit ini ya. Pasti CSS-nya itu banyak. Nah kalau banyak otomatis kan kita harus coding setup satu persatu. Nah itu nggak enak. Nah jadi nanti kalian sudah disiapkan pengkodean ini ya, tinggal. Yang kedua adalah karena dokumentasinya lengkap, kayak contohnya Bootstrap lah atau Tailwind, itu jadi mudah dipakai untuk para pemula. Para pemula khususnya developer atau bagian front end yang istilahnya baru belajar itu sangat dimudahkan. Terus dia lengkap juga karena sudah memiliki grid ya. Grid itu membagi ini ya, membagi layout secara vertikal maupun horizontal. Enaknya di situ. Nah, selain itu framework CSS ini juga sifatnya open source. Jadi teman-teman kalau ini ya sudah mahir secara code ataupun secara terobosan baru di dunia CSS khususnya di framework CSS tersebut gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Atau sudah jelas terkait dengan konsep dasar framework dan kelebihan framework CSS? Sampai sini sudah jelas? Halo, tes. Suara saya masih terdengar? Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi kita udah ngomong kekurangan ya. Sekarang kelebihan. Sekarang kita ngomong kekurangan dari framework CSS. Nah, karena framework CSS itu datangnya sudah paket dan versi lengkap, maka kalau teman-teman memakainya hanya sedikit atau halaman websitenya sederhana, nanti akan banyak code yang tidak terpakai. Cuman ini tidak berpengaruh secara performa, cuman jadi secara code kurang clean aja gitu. Gitu ya. Tuh contohnya gitu. Nah, kalau kalian nanti sudah developer dan sudah punya banyak pengalaman dan sudah ahli, bisa aja kalian nanti punya kemampuan untuk menghapus code-code yang tidak perlu dan tidak dibutuhkan oleh website. Tujuannya apa? Membuat website teman-teman secara codingan itu lebih clean dan jadinya nanti secara load juga nggak akan terlalu berat daripada kita meload semuanya gitu ya. Tuh, itu kekurangan pertama. Kalau kekurangan kedua karena di framework CSS ini secara pakem sudah ada pakemnya sendiri ya. Sudah ada pakemnya sendiri, maka kalian akan sulit kalau memiliki atau mengembangkan standar kode atau standar desain sendiri ya, karena semuanya sudah disiapkan kayak layout tombol, kemudian pewarnaan dan lain-lain itu sudah semuanya dipersiapkan. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, kemudian ya udah tinggal panggil-panggil aja. Nanti coba saya contohkan ya. Saya contohkan. Itu kekurangan poin kedua. Nah, ini contoh beberapa ini ya, beberapa website yang bisa teman-teman manfaatkan untuk ini ya. Untuk istilahnya menggunakan framework CSS. Nah, yang pertama adalah Bootstrap. Bootstrap ya. Saya yakin teman-teman sudah pernah pakai. Ada yang sudah pernah pakai Bootstrap di sini? Ada yang sudah pernah pakai Bootstrap? Halo. Sudah ada yang Belum, pernah Pak. pakai? Belum Sudah, ya? Pak. Masa belum? Nah, ada yang sudah nih. Cuma Mas siapa tadi? nyoba-nyoba, Raffi Pak. Galang ya. Oke ya. Jadi Bootstrap ini ada yang sekarang itu sudah versi berapa ini? Versi 5.3.3 ya. Jadi kita bisa memanfaatkan Bootstrap ini menggunakan CDN
CDN itu artinya apa? Jadi ada dua model ya. Yang pertama kita bisa pakai install pakai package manager dengan memanfaatkan npm. npm ya. Jadi kalau kita bicara terminal sebentar. Terminal di sini. Nah, sebentar. Ini fontnya saya besarkan. Sudah kelihatan tulisannya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Terminal saya kelihatan tulisannya ya. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kita bisa memanfaatkan install pakai package manager. Jadi kalau package manager itu kita bisa download secara langsung ya. Bootstrap-nya seperti apa. Jadi tinggal masuk ke folder kita. Folder project web kita ya. Kalau di saya itu saya taruh di application. Nah, di sini saya taruh di SAM. SAM kemudian di htdocs. Tadi tak taruh di Ajax V ya kalau nggak salah. CD Ajax V di folder ini. Nah, saya clear biar jelas. Nah, di sini. Nah, ini tadi file yang tak bikin ya, contoh HTML sama file CSS. Nah, di bagian folder ini kita bisa install Bootstrap. Jadi tinggal npm. Jadi ya, teman-teman syaratnya sudah punya package untuk install npm ya. Install Bootstrap 5.3.3. Ini yang terbaru. Oke, kita coba. Nah, syaratnya punya npm sama sudah ini ya, terkoneksi dengan internet. Nah, ini proses instalasi. Nah, ini sudah new minor version, tak coba ls. Bootstrap-nya ada nggak sebentar? Oke ya, di sini ada nih sudah muncul node modulnya sama package log JSON-nya. Kita coba masuk ke node modul. Nah, Bootstrap-nya di sini, teman-teman. Kita masuk ke Bootstrap. Nah, di sini ada disk, ada JS, ada disk-nya ya. Kita coba masuk ke disk. Nah, sudah ada CSS sama JS-nya. Ini murni ini ya. Murni apa? Istilahnya hanya berupa code dasar Bootstrap-nya aja, nggak ada contoh dokumentasinya. Dokumentasinya nanti bisa dilihat di website. Nah, ini saya coba clear. Nah, ini sudah. Nah, kayak gini ya. Jadi dimasukkan di node modul. Kita juga bisa install yang versi ini ya. Kita bisa install pakai npm atau bisa pakai DOM. Nanti tergantung teman-teman mau pilih yang mana gitu ya. Yang mana. Yang penting sudah dapat paket CSS sama JS-nya. Kalau dilihat di folder di sini ya. Foldernya di sini ada di node modul, Bootstrap, kemudian ada CSS, ada JS. Nah, ini CSS-nya. Ya kan? Terus kemudian ini JS-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, iya, ini kalian sudah bisa melakukan atau memanggil code Bootstrap secara offline ya. Jadi kita kok bisa coding tanpa harus terkoneksi dengan internet. Nah, kalau teman-teman yakin dan terkoneksi dengan internet, ya sebentar saya balas teman-teman di mobile program. Sudah saya balas ya. Nah, kalau teman-teman PD ya, selalu terkoneksi dengan internet, teman-teman bisa menggunakan CDN. CDN ya. Jadi tinggal pakai ini aja, CDN-nya Bootstrap.
sama CDN-nya yang CSS sama yang JS ini ya. Terus tinggal nanti contoh ambil ini ya. CDN starter ya. Jadi bisa di gini. Ini contoh. Oh ini yang versi Git-nya ya. Mungkin documentation. Nah, kita bisa pakai versi yang di sini. Oke, grid ada, kita coba yang button. Button enggak form. Kalau input sizing, input group overview dulu. Nah, ini mungkin kita coba aja ya. Jadi intinya kan ini tak hapus saja biar nggak bingung. Editor saya kelihatan teman-teman. Sublime saya kelihatan. Kelihatan, Pak. Nggak? Oke, ini nanti mungkin ini ya, tak kasih record terkait perkuliahan ini ya. Nanti mungkin barangkali teman-teman membutuhkan untuk belajar di rumah. Ini tak hapus dulu aja. Jadi kalau kita memanggil Bootstrap, kita bisa pakai ini coleknya tak hapus. CDN tadi. Jadi contohnya CDN itu ada di sini. Kita copy aja. Nah, copy CDN-nya taruh sini. Oke ya. Terus untuk CSS JavaScript itu ditaruh body. Jadi di copy aja JavaScript yang body ini. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kalau kita pengen manfaatkan, contoh kita mau bikin button yang versi kayak gini ya. Nah, button kayak gini. Kita tinggal declare aja. Nih, coba. Mana tadi? Div, slave div ini kasih button. Nah, button primary. Nah, ini contoh ya. Kita coba load tadi hasil kita di sini. Nah, buttonnya seperti ini. Mungkin biar jelas tak kasih ini ya div-nya. Layouting. Buttonnya kelihatan ya teman-teman ya di sini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, mungkin layoutingnya tak kasih layout kontainer aja. Nah, ini tinggal div kelas kontainer. Jadi nanti dia akan lebih ini ya. Lebih rapi. Jadi div kelas kontainer. Nah, gini. Ini kalau kita cek di sini. Nih, set. Oke, di sini ya. Oke, jelas ya. Ini kelihatan di sini kelas kontainer, kemudian sorry di mana tadi? Nah, di sini kelas kontainer. Oke, ntar grid column cutter CSS grid. Oke, kontainer text center, kemudian kita bikin kelas row. Ini langsung kelihatan div kelas kontainer kelas row. Oke, kayak gini. Nah, ini kalau pakai CDN ya, teman-teman ya. Cuman nggak enaknya ya harus terkoneksi internet kalau pakai CDN. Nah, ini. Nih, kayak gini. Jadinya kayak gini. Mungkin biar bagus tak kasih kontainernya 2, row-nya tak kasih ini ya. Sih. Div class row. Jadi biar nggak mepet ke atas. Nah, ini. Oh, masih ya. Tak kasih break dulu aja. Biar jelas. Nah, ini ya. Oke, mungkin itu. Terus kita bisa kasih navigation bar. Teman-teman kan biasanya butuh navigation bar ya. Saya Ctrl F aja. Navigation. Nah, navbar. Navbar ini contohnya. Kayak gini ya. Ini contohnya navbar. Biar gampang kita bisa copy aja. Copy aja di sini. Kita masukkan di dalam sini. Set. Set. Nah, ini ya.
Di copy di sini, nanti teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini. Kelihatan ya navbarnya ya? Kelihatan nggak? Di drop-down-nya ada, link ada. Oke ya. Terus kalau pengen bagus lagi, kita bisa tambahkan carousel. Carousel itu semacam slider ya. Carousel. Nah ini, carousel. Nah ini, kayak gini. Carousel, kita taruh di sini. Nah, carousel, kita copy aja. Bisa kita copy kok. Nah, di sini. Sorry, kemudian kita taruh di mana sublime-nya tadi? Oh, ini sorry. Ini row-nya kita bikin kelas baru, div class row. Oke. Di dalamnya kita kasih carousel. Nah, carousel kalau kita cek mungkin nganunya belum muncul ya. Nah, ininya belum muncul. Sorry, apa? Image-nya belum muncul. Kita perlu menambahkan image di sini. Source image-nya. Jadi saya akan coba tambahkan image dulu di folder ini ya. Kita kasih folder img. Nah, saya cari coba image dulu. Wallpaper ya. Kita coba ini. Saya copy. Tak pindah sini ya. Tak pindah di folder img. Ini tak kasih rename 1.jpg. Biar gampang aja ya. Rename 2.jpg. Rename 3.jpg. Oke, sudah jelas. Kita coba src-nya tadi kan di folder img/1.jpg. Benar nggak? Ini kita copy aja biar cepat. Nah, tadi 2.jpg, satunya 3.jpg. Oke, sudah. Kita coba refresh. Mana refresh? Nah, ini. Nah, kayak gini. Carouselnya kita coba kasih di buttonnya, kita kasih break. Biar ada enter ya. Nah, gini. Oke ya. Nah, ini. Nah, ini cuman ukurannya nggak sama nih. Jadi yang slider ketiga kan agak aneh ya. Tapi kalau sebenarnya ukurannya sama. Gini. Oke, kan jadi nggak sulit lagi kan membuat halaman web. Khususnya terus kita bisa tambahkan lain. Banyak sih. Model juga bisa. Nah, model ini juga kita bisa tambahkan sih. Save change, live demonya kayak gini. Jadi kalau kita mau tambahkan button di sini buttonnya coba kita kasih mana tadi ya Sublime saya sorry. Nah di sini buttonnya mungkin kita ganti aja button. Nah ini kita coba cek di sini refresh. Oke ya, ini coba dicek. Nah muncul demonya gini. Oke ya. Nah ini modelnya juga bisa di ini kok dibesar kecilkan. Nah ini kan ada model dialog, example model fit, header, title, model label. Nah, ini sebentar saya baca dokumentasi ya, agak lupa. Yang statik. Oh, ini statik. Ini yang scrollable ya. Ini yang ada yang versi ini kok, versi yang ini yang grid. Wah, ini ya yang grid ya. Terus ada yang ini yang fat. Nah, ini. Ada first model. Ini ya. Nah, ini yang ada yang kecil, ada yang large, ada yang large ya. Jadi model XL ya, bisa dikasih model dialog, model XL. Jadi di bagian sini kalau pengen div class modal, nah ini div class modalnya tinggal dikasih model dialog, model XL di sini. Ini tinggal dikasih ini. Nah ini ya kan, kita coba. Seharusnya dia akan lebih besar ya. Kalau defaultnya
kecil, kita coba. Ini kan kecil nih. Kita coba refresh. Seharusnya sih dia akan besar. Oh, di sini ya. Sorry. Oke. Mungkin sampel model ininya ya. Ininya diganti. Kita coba lagi. Oke, nanti kita coba ya. Coba betulkan. Ada yang nggak pas. Nanti coba saya pelajari dulu ya. Untuk yang ini ya. Untuk yang membesarkan modelnya. Seingat saya nggak ini sih. Nggak serumit itu kan. Tinggal model dialog. Ya nanti kita coba cari bareng-bareng lah. Nah, selain itu masih banyak ya. Masih banyak. Border juga masih ada. Kemudian ada footer kalau nggak salah ada ya footer. Footer nggak ada ya. Jadi ada berbagai macam komponen ya, baik layout, konten, form dan sebagainya yang bisa teman-teman pakai. Kayak select ini kan ada nih. Select ini kelihatan. Nah, ini ya tinggal pakai aja. Saya yakin itu contoh yang bootstrap. Sampai sini teman-teman paham nggak cara penggunaannya? Bisa ya, kira-kira ya, nyoba di rumah ya. Halo? Bisa, Pak. Bisa ya, nanti coba di rumah. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman butuh video, ya saya share lah. Kira-kira butuh nggak video pembelajaran yang hari ini? Cuman saya perlu Butuh, upload Pak. di YouTube dulu ya. Oke, nanti saya share ya. Mungkin kalau nggak nanti malam ya besok saya coba share di sini ya. Terus mungkin baru teman-teman ya yang mungkin perlu kita bisa coba di sini sebentar. Nah, ini tadi sebentar. Nah, ini ya. Sebenarnya nggak cuman bootstrap, ada materialis juga. Jadi nggak cuman framework CSS itu nggak cuman bootstrap, ada materialis juga, ada semantic UI. Jadi nanti ini materi sudah saya upload, nanti bisa dicek. Ada foundation ya kan. Banyak kok. Nanti teman-teman bisa lihat ada bulma.io, kemudian ada UI kit, ada Tailwind. Nah, ini biasanya teman-teman yang nggak suka bootstrap biasanya lebih suka Tailwind. Itu bisa cek sendiri ya, nanti di websitenya Tailwind bisa dicari aja. Terus ada juga build.css, ada skeleton, bisa dibaca ya nanti untuk ini. Cuman tadi saya contohkan bootstrap aja. Minggu depan mungkin kalau ada waktu saya contohkan yang versi Tailwind atau yang lain. Itu ya, yang penting teman-teman pelajari aja. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk video nanti coba saya compile dulu ya. Saya compile dulu dari OneDrive. Nanti coba hasilnya saya coba upload di YouTube, mungkin barangkali teman-teman nanti bisa mempelajarinya. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk materi ya hari ini. Materi hari ini kebetulan sudah memasuki 7:30. Ya nanti habis ini mungkin kita pindah ke mobile programming. Kira-kira dari materi yang saya sampaikan apa ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas Jelas. ya teman-teman? Oke, kalau jelas nanti mungkin videonya akan saya coba share. Saya coba share ya. Doakan aja nggak ada masalah di videonya. Terus kemudian bagi teman-teman yang baru join, jangan lupa untuk ini ya, absen karena absennya sudah saya buka tadi ya, tadi waktu awal perkuliahan. Jadi jangan lupa absen. Terus kemudian materi juga bisa di-download di Classroom masing-masing. Oke, sebagai contoh, sebenarnya kalau saya buka Microsoft Teams, itu teman-teman sudah bisa mengakses linknya ya di menu tugas di Classroom masing-masing. Oke, saya kira itu teman-teman untuk materi hari ini. Nanti mungkin kurang lebih 10-15 menit lagi ya yang untuk mobile programming akan saya mulai. Jadi nanti siap-siap aja. Nanti saya info di grup WA. Oke, saya kira itu untuk materi hari ini terkait framework CSS di mata kuliah pemrograman web lanjut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan.
Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.